Boleh tunjukin sosok seorang runner up Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2021 enggak? Oke, boleh kita lepas maskernya ya. Bentar. Oke, ini sosok Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2021 nih. Di sini kita lagi podcast di Cafe Mae. Tempatnya enak juga dan udah menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Hai, kembali lagi hari ini dengan Kaya Podcast bersama aku Reni, dan di sini kita ada tamu runner up Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2021 ya. Bersama Kak siapa? Sama Lala. Nama panjangnya siapa Kak? Bersama saya Fitriatul Awalia. Dalam keadaan pandemi kayak gini kan kita itu perlu banget ini yang namanya menjaga kesehatan. Dari kakak sendiri, gimana seharian kakak karena padatnya kegiatan kakak sebagai Putri Pariwisata, gimana nih kakak cara menjaga kesehatannya? Oke. Kalau misalnya untuk keseharian atau misalnya daily kan kita bisa minum vitamin buat menjaga imun kita ya kan, buat menjaga imun. Terus aku selingin juga kadang-kadang sama olahraga. Tapi kan sekarang karena masa PPKM kan pada tutup nih tempatnya gym, tempat fitness. Jadi kita ganti aja nih sama olahraga sendiri di rumah gitu. Kadang aku mungkin pagi-pagi itu olahraga sendiri di rumah, misalnya kayak yoga gitu kan, dan lain-lain. Nah selain itu kalau malamnya atau pagi harinya aku juga bisa minum vitamin habis makan gitu. Nah pastinya kan karena kakak Putri Pariwisata pastinya berkunjung ke wisata-wisata. Iya, betul. Tapi harus diharuskan kan? Iya. Gimana, ada rasa was-was atau gimana Kak? Sebenarnya pas awal-awal kita kembali berwisata itu agak parno ya, karena kan kita udah lama nih, udah hampir setahun kita nggak keluar rumah gitu kan, udah kayak terbiasa sendiri, misalnya kayak di rumah, kita isolasi sendiri di rumah. Terus pas awal-awal disuruh kembali berwisata itu awalnya emang agak was-was gitu, tapi kita kembali lagi niatnya kan untuk membangkitkan pariwisata kita sendiri. Jadi kita tetap pakai protokol kesehatan yang ketat gitu kan. Kita antisipasi juga nih gimana caranya biar nggak jadi klaster baru. Jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terus kita juga tetap berwisata biar balance aja gitu Kak. Di keadaan kondisi kayak gini kan kakak pasti udah banyak nih kunjungan-kunjungan ke wisata-wisata. Iya. Gimana keadaan di dalam sana Kak? Untuk ke tempat-tempat wisata yang ada di Kalsel sendiri ya Kak, beberapa udah emang ada yang menerapkan 3M gitu, dan udah ada memfasilitasi misalnya ke hal yang terkecil aja nih, misalnya kayak buat keran buat cuci tangan gitu kan, dan juga hand sanitizer. Banyak kok yang udah menerapkan hal itu Kak, misalnya kayak disiring, jembatan keadaan, itu juga udah banyak. Menurut kakak di Adan Kendeng udah lama banget nih kan nih Kak, banyak wisata-wisata yang tutup juga, nggak berdampak buruk banget nggak untuk mereka yang di sana? Yang jelas buat ekonomi kreatifnya sih, buat masyarakat di sekitarnya, karena kan mereka sangat bergantung pada ini tadi, tempat wisata itu tadi. Terus pas pandemi PPKM kan otomatis jadi sepi kan Kak, jadi mereka kurang mendapatkan penghasilan gitu, dimana kan penghasilannya salah satunya ya bergantung di tempat wisata itu tadi. Jadi mereka gimana caranya cari pekerjaan yang baru gitu. Terus kemarin pas aku kan pernah ke Matangkaladan ya, sebelum pas pandemi juga dan sebelum pas lomba itu. Terus aku nanya gimana Pak gitu situasi di sini, katanya ya sedih-sedih sih katanya gitu kan, karena pandemi kita jadi omsetnya menurun gitu, terus gak ada lagi yang datang berkunjung, terus pemerintah juga menghimbau untuk menutup gitu. Jadi ya kita mau nggak mau cari lagi nih ya hal yang lain gitu buat kita makan sehari-hari. Ya sedih aja kan kita dengarnya gitu kan, karena mereka sangat bergantung pada hal itu. Tapi karena kita ya sama-sama kan, ibaratnya sama-sama mengurangi penyebaran virus pandemi ini, jadi kita ya udah mau gimana lagi, kita bahu membahu gitu. Iya, berarti kita juga harus bangun dari diri sendiri juga betul. ya, jaga kesehatan, cuci tangan, mengikuti protokol juga ya Iya, Kak. betul. Oh iya, untuk artis sehat dari kakak gimana nih? Kalau menurut aku sehat itu banyak kan ya Kak, cuman kayak aku sehat itu bikin diri kita bahagia juga, itu juga salah satu arti sehat bagi diri aku gitu. Misalnya kita sehat mental, physically gitu kan juga. Terus kalau misalnya kita udah sehat, yang penting kita bahagia, bisa beraktivitas dengan lancar gitu kan. Itu sih. Oh, berarti kayak enjoy our life Iya, gitu betul. ya Kak. Keadaan pandemi kayak gini kan kita selalu pakai masker nih, dan kakak runner up
Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2021 nih, gimana kakak harus tampil cantik terus walaupun pakai masker? Sedikit cerita nih ya, kayak dulu kan ibaratnya kita tuh nggak terbiasa kan pakai masker. Terus pas awal-awal pandemi itu jujur aku tuh kayak stres gitu, bukan stres gimana sih, kayak nggak keluar rumah, terus kan harus pakai masker terus ya. Terus aku tuh kayak uring-uringan gitu awalnya, kayak malas gitu skincare, soalnya aku di rumah aja gitu, nggak kemana-mana. Tapi setelah kejadian aku pernah breakout kayak, jadi kayak muka aku tuh jerawatan gitu, mungkin karena kurang menjaga kebersihan itu tadi. Aku males misalnya kayak pakai sunscreen atau mau cuci muka, mau tidur, karena aku merasa nggak kemana-mana nih. Padahal itu salah besar kan Kak. Jadi pas abis dari itu aku kayak ya ampun, ternyata ini sangat berpengaruh besar gitu kan. Kayak kita ganti masker 3 jam sekali aja harus, itu memang berpengaruh besar kan Kak. Jadi ya udah aku perbaikin sedikit demi sedikit gitu. Ya udah aku pakai sunscreen tiap hari, kalau misalnya ya nggak malas ya aku reapply gitu. Terus misalnya kalau mau tidur cuci muka dan pakai krim malam dan skincare lainnya gitu. Dan yang jelas kalau misalnya kita jalan seharian aku ganti masker gitu. Jadi itu mengantisipasi aja sih Sa. Berarti saat itu by our workshop sendiri ya, betul. harus ya itu kita terapkan. Ini kan kebiasaannya juga keadaan pandemi kayak gini kan, orang-orang ya aku kerja ketutup masker juga, itu nggak penting kan, kayak kurang awareness gitu ya, awareness pada ourselves sendiri ya. Berarti kita harus menjaga itu dari diri kita sendiri ya, menerapkan untuk kebaikan kepada orang lain lagi. Berarti karena kayak menurut aku lebih baik mencegah gitu kan. Iya benar, kalau udah mengobati itu udah belum tentu sembuh dengan sempurna seperti awal ya kan. Berarti sangat penting ya kan. Mungkin ada pesan untuk yang di luar sana yang menyepelekan hal itu dari kakak? Oke, kalau untuk bagi aku sendiri, kesehatan itu penting ya teman-teman. Jadi walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Misalnya kita masih jaga jarak nih sama keluarga gitu. Terus misalnya kita di rumah aja, jangan malas buat merawat diri kita sendiri, karena itu sangat penting ya kan Kak. Misalnya kita pakai skincare sebelum tidur, atau kita pakai sunscreen, dan kita juga jaga kebersihan. Habis keluar kita mandi, cuci bajunya gitu, karena itu sangat berdampak besar Kak, apalagi di masa pandemi sekarang. Dan satu, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan.